pegang tanganku. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, aku persilahkan teman-teman untuk mulai saat teduh pribadi ya. Oke. Shalom teman-teman. Selamat malam. Apa kabar? Mungkin kalau sekarang boleh di-unmute sedikit bentar kali ya. Shalom Bang Pur, Shalom. Shalom. Halo Bang Pur. Shalom semua. Apa kabar semuanya? Selamat. Shalom. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya semuanya ya. Amin, puji Tuhan, sehat. Ya, posisi di rumah masing-masing. Apa ada yang sambil pakai HP di luar? Bagaimana? Di rumah ya. Yes. Oke, teman-teman. Selamat datang di ibadah online NHKBP Serpong. Malam hari ini tanggal 5 September 2020. Tema kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 15 sampai 17, setia dalam kata dan perbuatan. Mungkin teman-teman nanti kita akan baca sama-sama Kolose 3 ayat 15-17 ya. Mungkin waktu dengar tema ini kita agak sedikit bertanya-tanya gitu. Setia dalam kata dan perbuatan ini maksudnya gimana nih? Setianya tentang apa? Setianya kepada siapa? Apa maksudnya setia sama pacar gitu mungkin? Mungkin bisa jadi. Karena di Kolose 3 ayat 17 ini yang salah satu dalam perikop kita aku bacakan ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Nah, itu garis bawah di segala sesuatu yang kamu lakukan. Ya berarti termasuk sama pacar juga, sama teman, sama keluarga. Setianya seperti itu. Benar-benar apapun lingkup hidup kita. Jadi memang luas sekali maksud dari satu kata setia ini. Nah, makanya malam ini kita gali bareng-bareng dan dipimpin oleh Amang Sintu Albert Simanjuntak. Ini sama Amang Albert, sebenarnya aku manggilnya Bang, karena Simanjuntak. Cuma mungkin kapasitasku WL malam ini mungkin lebih enak manggil Amang kali ya. Kan gitu Amang, atau Abang Albert.
Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngajak teman-teman, kita buka ibadah ini dengan mengucap syukur. Bahwa sebelum kita dituntut untuk setia terhadap siapapun itu, ada yang sudah jauh lebih dulu setia terhadap kita. Jauh, bahkan sebelum kita diciptakan. Aku pengen aja kita sama-sama nyanyikan bersama lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan lagi sekali lagi dari Ada awal. satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pelindungan-Mu selama sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas dalam lindungan-Mu, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Naposo HKBP Serpong untuk memulai ibadah kami Tuhan, ibadah online. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami masih bisa melakukan ibadah walaupun dengan cara yang tidak biasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar ibadah online ini tidak mengurangi hikmat kami Tuhan, tidak mengurangi hikmat ibadah ini Tuhan, tidak mengurangi bagaimana kami memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan, baik yang sudah sebelumnya mempersiapkan ibadah ini dan dengan merekam musik dan lain-lainnya Tuhan, maupun juga pelayan pada hari ini secara langsung menuntun ibadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa pelayanan kami ini Tuhan murni hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami tahu Tuhan, jika bukan dengan tangan-Mu, jika bukan dengan belas kasihan-Mu, sungguh Tuhan kami tidak layak untuk menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Amang Albert Simanjuntak yang pada malam hari ini akan membawa firman. Biarlah Tuhan agar beliau Engkau penuhi dengan kebijaksanaan Tuhan, agar firman Tuhan yang
ingin Kau sampaikan kepada kami, dapat kami terima dengan baik dan bisa tetap dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman Apostol HKBP Serpong yang pada malam ini turut serta dalam ibadah online maupun yang berhalangan untuk hadir, Tuhan. Engkau sertai setiap dari kami, Tuhan. Engkau lindungi kami dalam setiap aktivitas kami, Tuhan. Dan dalam setiap pergumulan kami yang sedang kami hadapi saat ini, hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk menuntun kami, Tuhan. Hanya kepadamu lah kami boleh meminta kekuatan, Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Aku mau nanya ke teman-teman semua di sini. Setia dalam kata dan perbuatan. Apa memang bisa kita manusia itu setia? Setia dalam kata dan perbuatan ini berarti dia semuanya loh. Semua yang kita lakukan, dari apa yang masih di mulut, dari katanya, sampai ke memang apa yang kita lakukan, benar-benar kita lakukan. Apakah benar kita bisa benar-benar setia dari A sampai Z itu? Yakin kita bisa bilang kayak, aku chat cuma sama kamu doang kok, gitu. Terus nantinya masih bercabang kayak akar jalar kemana-mana. Tapi mungkin bisa di awal-awal bisa gitu kita pertahankan kesetiaan itu ya. Tapi apakah bisa kita pertahankan ke depannya? Itu baru sama orang, apalagi sama Tuhan gitu, yang menuntutnya tentu lebih dibandingkan sesama manusia. Makanya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman tentang setia dalam kata dan perbuatan ini, aku pengen ajak teman-teman untuk merefleksikan kesetiaan kita itu. Kesetiaan kita terhadap Tuhan. Apakah kita memang sudah benar-benar setia? Apakah sudah konsisten? Apakah bisa mempertahankan kesetiaan tersebut? Apa cuma ngomong doang? Dan tentu selain merefleksikan hal tersebut, aku juga pengen ngajak kita untuk meminta pertolongannya, supaya kita bisa benar-benar sungguh-sungguh setia. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita nyanyikan kembali dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah
yang tetap setia. Telah kulihat kebaikan. Telah Kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Pada Amang Albert dipersilahkan untuk memulai pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kehadapan-Mu Tuhan, karena Engkau mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, Naposo, HKBP, Serpong, yang untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kesempatan yang indah ini kami akan pergunakan dengan terlebih dahulu mengundang Roh-Mu yang kudus agar hadir di tengah-tengah kami, yang mencerahi hati dan pikiran kami, yang membimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat belajar bersama-sama sesuai dengan firman yang diajarkan oleh anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, kami ucapkan terima kasih hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Salam anak-anak kami semua. Jadi aku panggil anak-anak atau abang juga lah ya, karena ada abang juga di sini. Jadi luar biasa. Pertama-tama saya sampaikan ke seluruh Naposo yang berkumpul pada malam hari ini, yang dengan setia, ini salah satu bentuk kesetiaannya di dalam kita tetap beribadah walaupun kita beribadah secara virtual. Jadi tema kita seperti yang tadi sudah dibahas, setia dalam kata dan perbuatan, Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Saya akan nanti bahas sedikit tentang latar belakang surat Kolose yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kemudian kita lihat Kolose 3-nya sendiri sebelum kita masuk ke perikop kita. Tadi yang sudah disampaikan oleh Purnama, kita konotasi setia dalam kata dan perbuatan bisa banyak ya, tergantung perspektif kita. Ayo kita gali ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan setia dalam kata dan perbuatan dalam konteks Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Di sini kita baca dulu firman-Nya. Saya kasih tebalin kata-kata yang menegaskan. Pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saya juga tuangkan ayat paralelnya, seperti yang tertuang di situ. Kemudian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mungkin ayat terakhir ini sebelum kita lihat latar belakang, kita sering sekali kita dengar, khususnya oleh kawan-kawan kita yang non-Kristen. Apa kira-kira bahasa Arabnya kalau kawan-kawan ini? Ini bahasa Arab, kita bukan bilang agamanya gitu ya. Yang sering kita dengar, apa kira-kira? Bismillah. Bismillah gitu ya, gitu. Jadi itu loh. Jadi
kalau kita lihat, nah pertanyaannya di sini adalah apakah kita mengucap itu secara serius ataukah hanya sekedar trademark saja bahwa kita orang Kristen. Ya nanti kita lihat. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita gali. Ayo kita, sebelum kita gali lebih jauh, ayo kita lihat latar belakang dari ayat ini di slide berikutnya. Pertama-tama, Paulus menulis surat Kolose untuk menunjukkan supremasi Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus yang pengejauhantahan Allah Bapa itu sendiri adalah di atas segala-galanya. Ya, jauh melampaui akal dan daya pikir kita. Bahwa kalau kita ingat ada ayat mengatakan kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita senantiasa menyertai kita. Itu kata-kata Paulus ya. Dan bahwa dengan Yesus segala sesuatu yang kita butuhkan dicukupkan. Itu iman kepercayaan kita. Kemudian surat Kolose ini dituliskan oleh Paulus pada waktu dia dipenjara di Roma. Dia sendiri nggak pernah ke Kolose. Tapi surat ini ditujukan kepada orang kudus dan percaya di Kolose. Kondisi pada saat surat ini dikirimkan, pada waktu itu jemaat di Kolose disusupi oleh ajaran-ajaran sesat. Jadi masalah yang paling besar yang terjadi adalah yang sering kita dengar di khotbah pendeta adalah sinkretisme, yaitu upaya-upaya yang mencoba mengawinkan ajaran-ajaran atau paham-paham atau budaya-budaya sesat ya dengan kemurnian ajaran Kristen. Kita juga di orang Batak, kita juga ada yang mencoba menghalalkan dalam tanda kutip adat-adat kita dengan ajaran Kristen. Contohnya seperti memberi makan orang tua yang sudah meninggal. Ya, itu masih ada ajaran itu, tetapi itu contoh sinkretisme. Secara ajaran Kristen itu tidak bisa diterima, gitu ya. Nah, contoh lain adalah masuknya ajaran paganisme yang mempercayai adanya lebih dari satu Allah dan adanya dewi-dewi, dewa matahari, dewa angin dan lain-lainnya. Terus penyusupan ajaran-ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Kristen ini pada waktu itu melahirkan paham baru yang disebut Gnosticisme, yaitu paham yang lebih menekankan pengetahuan dan menyangkal Kristus sebagai anak, sebagai Allah dan juru selamat. Itulah kondisi yang dihadapi oleh jemaat Kolose pada waktu itu. Sementara Paulus tidak ke sana, dia kirimlah surat ini ke sana. Jadi ini adalah surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, itu latar belakang secara keseluruhan. Mari kita lihat di slide berikutnya adalah tentang konteks surat Kolose ini. Untuk memerangi ajaran-ajaran sesat yang menyusupi jemaat Kolose tersebut, Paulus menekankan tentang supremasi Kristus. Hubungan Kristus dengan Allah Bapa dan pengorbanannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Jadi yang ditekankan di sini adalah hubungan. Nah, yang pertama, hanya dengan iman, dengan hubungan langsung antara kita kepada Yesus Kristus, kita dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi ini nggak bisa diwakilkan loh. Ingat ya, ini ajaran pada waktu katekisasi atau CD ya. Hanya dengan hubungan langsung yang terus-menerus dengan Yesus Kristus, kita dapat bertahan untuk hidup. Jadi kita tidak boleh putus. Apapun, mau ada corona, ada badai, ada lagi dapat pekerjaan naik pangkat, atau begitu senang-senang, tidak boleh putus. Tetap berhubungan dengan Kristus. Terus, itu dimensi vertikalnya. Dimensi horizontalnya, persekutuan, yaitu hubungan sesama orang percaya, seperti persekutuan yang kita lakukan pada saat ini, merupakan gambaran tubuh Kristus di dunia ini. Jadi, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh Naposo yang dengan setia mendemonstrasikan, mempersaksikan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya, banggalah kita ya. Terus surat Paulus kepada jemaat di Kolose menekankan betapa pentingnya hubungan antara manusia dengan Allah.
sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa adanya hubungan yang sehat antara kita dengan Allah, kita menjadi manusia yang tidak berdaya. Saya ambil contoh kira-kira seperti HP. HP yang kita miliki, kalau tidak ada koneksi internet atau cellular connection-nya, itu hanya HP yang walaupun hidup, baterainya ada, yang tidak ada gunanya. Ya kan? Tidak berdaya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, nah itulah. Jadi untuk memastikan HP itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya adalah dengan membuat koneksi, apakah melalui internet atau selular. Begitulah kita ingat bahwa manusia diciptakan Allah serupa gambar Dia untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Nah, di situ. Nah, kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, sia-sialah hidup kita. Nah, itulah konteks surat Kolose. Mari kita lihat perikop pasal ketiga di slide berikutnya. Jadi pasal ketiga ini kalau kita lihat di sini Paulus menjelaskan tentang tingkah laku Kristen yang benar. Ya, ingat dia tuliskan kepada jemaat Kolose dalam kondisi masyarakat jemaat Kolose sedang menghadapi sinkretisme tadi, banyak ajaran-ajaran sesat. Di tengah-tengah ajaran yang sesat itu, Paulus mengajarkan tingkah laku di dalam pasal 3 ini tentang tingkah laku Kristen yang benar yang dinyatakannya dengan mengenakan manusia baru dengan menerima Kristus dan menanggalkan manusia lama yang telah mati. Jadi di sini kita mulai lihat inti daripada kesetiaan itu ya. Jadi di sini mulai mengarah setia dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, disinilah inti daripada kesetiaan itu, yaitu kita mengenakan manusia baru dengan menerima Kristus dan menanggalkan manusia lama yang telah mati. Nah, kita haruslah mengubah tingkah laku dan sikap moral kita dengan mengundang Kristus di dalam hidup kita, sehingga Dialah yang membentuk kita menjadi sebagaimana seharusnya. Nanti kita lihat bagaimana kita seharusnya bersikap. Mari kita lihat konteks di Kolose 3 yang kita menjadi tema kita. Di sini saya coba kasih pendahuluannya, yaitu Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Di sini dikatakan secara singkat bahwa yang menjadi fokus kita bukan lagi duniawi, tetapi kepada Kristus. Walaupun kita hidup di dunia, fokus kita tetap Kristus, bukan duniawi. Jadi, mengapa begitu? Jadi, saya akan banyak mengapa, apa, dan bagaimana dalam hal ini. Mengapanya? Satu, karena kita sudah ditebus dan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Jadi, kita harus membuang dan meninggalkan kedagingan dan mengutamakan Kristus. Ingat, kita ditebus lunas, tidak dicicil oleh Kristus. Itu ditebus lunas dengan darahnya yang mengucur di kayu salib, dan walaupun kita tidak berjasa apapun. Nah, di situ kita harus mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Artinya kita harus mengendalikan nafsu duniawi kita dan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nanti kita lihat apa saja yang harus kita kenakan. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tadi Purnama sudah menyebutkan ini, yaitu di ayat 17-nya juga ya. Ya. Mari kita lihat perikop berikutnya, yaitu Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Di sinilah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang setia, yaitu menunjukkan karakter manusia baru. Nah, di sini dikatakan ada 3 hal, yaitu pertama-tama mengapanya. Mengapa kita harus menunjukkan karakter manusia baru? Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya. Lalu apanya yang harus kita tunjukkan sebagai karakter manusia baru, yaitu kita harus menunjukkan belas kasihan.
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Apalagi yang harus kita tunjukkan? Satu sama lain saling sabar dan saling mengampuni. Biasanya ini yang paling berat ya, untuk memaafkan dan mengampuni gitu ya. Saya memaafkan, tetapi aku masih belum bisa salaman dengan engkau gitu kan. Itu lawan musuh utama. Tetapi Yesus mengatakan melalui Paulus di sini, kita harus saling sabar dan saling mengampuni. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Artinya apa? Kalau kita balik, kalau kita tidak menunjukkan karakter itu, kita bukan orang-orang pilihan. Dan kita tidak mencerminkan sebagai orang kudus yang dikasihi oleh Kristus. Dan berikutnya, kita mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, semuanya itu saling memaafkan dan saling sabar, kita ikat di dalam kasih. Ya. Jadi sempurnalah dia kalau kita sudah ikat dalam kasih. Terus yang kedua, mengapanya? Karena kita telah dipanggil dan menjadi satu tubuh. Satu tubuh sebagai jemaat Kristus dan satu tubuh dengan Kristus. Lalu apa? Damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Ya, dan kita bersyukur. Inilah karakter orang yang telah dipanggil dan menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kalau kita tidak menunjukkan damai sejahtera, berarti kita belum satu tubuh dengan Kristus. Begitu juga kalau kita masih lupa bersyukur, kita belum betul-betul bersatu dengan Kristus. Masih biarpet ya. Jadi kalau internet masih suka putus-putus gitu ya. Jadi sinyalnya hilang dan ini. Nah, di sini harus betul-betul ketat, hubungan itu harus sempurna. Kemudian yang ketiga, mengapa? Yaitu karena perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Karena itu sudah diam, maka apanya? Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Kita sesama jemaat Kristus tidak peduli tua, muda, satu umur, itu kita harus saling mengajar dan menegur seorang sama yang lain. Orang tua juga bisa salah kok. Jadi kita nggak boleh sungkan-sungkan menegur orang yang lebih tua, tapi caranya tetap hormat. Ya. Kemudian sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, ini merupakan gambaran pada zaman dahulu. Ya, di dalam perjanjian lama di mana Injil belum dilahirkan kan. Jadi pada waktu itu bagaimana orang menyampaikan puji-pujian dengan bermazmur seperti mazmur yang terkenal Mazmur Daud ya. Kemudian apanya lagi? Lakukanlah segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi inilah yang diharapkan dari kita, mengapanya ada 3, dan apanya itulah yang harus kita demonstrasikan sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus. Nah, kalau bisa dan ini bisa dibalik seperti yang tadi saya tunjukkan, kalau kita belum menunjukkan itu, kita perlu menanya, mengapa saya belum bisa menunjukkan ini? Nah, mungkin hubungan kita dengan Kristus belum begitu baik sehingga kita belum melihat kita adalah orang-orang pilihan Allah. Begitu juga kita belum merasakan panggilan dan belum menjadi satu tubuh dengan Kristus. Jadi ini bisa dibalik ya di dalam memahaminya. Silakan, mari kita lihat berikutnya, kita mulai melihat lalu tadi kan mengapa, apa, dan sekarang bagaimana, yaitu strategi untuk bisa menghidupi apa yang tadi karakter manusia baru tadi. Yang pertama-tama, prinsip-prinsip kehidupan Kristen, yaitu meniru sifat Yesus yang mengampuni dan memaafkan. Ingat, sampai saat Yesus disalibkan pun, orang penjahat yang disalib di sebelah kanannya diampuni oleh Yesus. Ya, karena dia memohon ampun kepada Yesus. Tetapi yang di sebelah kirinya tetap sombong, tidak mau mohon ampun. Ya, nah itulah sifat Yesus. Ya, sampai mau mati pun
Yesus tetap mengampuni. Sampai kapan? Jadi 24 jam sehari, sampai dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu yang pertama, harus kita tiru. Yang kedua, tadi sudah kita singgung, menggunakan kasih sebagai pembimbing hidup kita. Jadi kalau kita mau marah, tes dulu. Aku apakah ini menunjukkan kasih atau enggak sikap aku ini, gitu kan? Nah, kalau ternyata tidak, kontrol dulu marahnya. Atau kalau kita mau respons WA kepada kawan gitu ya, tes dulu, apakah saya melambangkan kasih Kristus nggak di dalam respons ini? Kalau tidak, koreksi dulu sebelum dipencet send, gitu kan? Atau kalau mau berbicara, ya, itu jadi kontrol kita adalah kasih sebagai pembimbing kita. Ingat, kasih itu merupakan satu kata yang mewakili firman Tuhan. Ya, itulah kasih itu adalah firman Tuhan. Kasih itu adalah Yesus, ya. Itu. Kemudian membiarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kalau hati kita sudah diperintah oleh damai sejahtera Kristus, luar biasa. Ini marilah kita latih. Kemudian tetap bersyukur. Bersyukur tidak hanya dalam bentuk kata-kata, harus dalam bentuk perbuatan. Sama seperti orang mengatakan kepada kekasihnya, saya mengasihi engkau, tetapi tidak pernah mengejawantakan dalam bentuk perbuatan. Atau saya mencintai engkau, kayak suami istri mengatakan, saya mencintai istri saya, tetapi istrinya nggak pernah dibantuin. Ya, itu bukan bentuk cinta, bukan bentuk kasih, ya. Nah, di situ sama seperti ini, tetap bersyukur, tunjukkanlah rasa syukurmu kepada orang, kepada Tuhan. Ya, rasa syukur sering dipersempit dengan memberi persembahan, dengan memberi pengucapan syukur. Itu mutlak, itu kewajiban kita. Ingat, Alkitab mengatakan kita wajib memberikan persembahan kita. Nah, itu salah satu bentuk ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur juga adalah kita sesama kita saling tolong-menolong, merupakan satu bentuk rasa syukur. Dan kita menerima keberadaan kita kalau sedang kita dalam susah, kita juga harus tetap bersyukur. Bersyukur dengan memanjatkan doa kepada Tuhan bahwa kita tetap disertai oleh Tuhan. Terus memelihara firman Tuhan dalam diri kita setiap saat. Memelihara ini contohnya dengan berdiskusi seperti ini, dengan membaca firman Tuhan, ya, bersaat teduh, ya, dengan mendengar khotbah dan membagi. Dan saya sangat sarankan pada waktu kita menyiapkan suatu renungan, yang paling banyak belajar adalah kita yang menyiapkan. Nah, saya sarankan anak-anak kami juga belajar berbagi firman Tuhan. Kan sudah ada ya, dengan kelompok kecil juga kan sudah ada berbagi firman Tuhan. Itu akan semakin kita dalami. Silakan, yang belum, ya, tidak ada orang yang tidak mampu membagi firman Tuhan. Setiap kita mampu membagi firman Tuhan. Ya, hidup sebagai cerminan atau gambar Kristus. Ya, jadi di situ bahwa kita adalah gambar Allah. Sedikit kembali ke nomor 5. Bahwa memelihara firman Tuhan dalam diri kita setiap saat, itu adalah bentuk hubungan pribadi kita langsung dengan Allah. Jadi hanya dengan mendengar khotbah tidak cukup. Jadi saya sangat mengharapkan kita juga membaca firman Tuhan. Itu hubungan pribadi kita dengan Allah. Nah, mari kita lihat aplikasinya di slide berikutnya. Ya, dalam hal ini, setia dalam kata dan perbuatan, seperti tadi yang sudah kita bahas, kita tetap setia dalam arti kesetiaan ini adalah, tadi kan Purnama bilang, setia kepada siapa? Ya, kita tetap setia kepada Kristus dalam perkataan maupun perbuatan kita. Ya, ingat, kita juga adalah tubuh Kristus. Artinya kita juga harus setia kepada perkumpulan ini. Ya, itu bentuk perbuatan kita. Kita harus setia juga kepada rekan-rekan kita. Itu, jadi
pada waktu kita mengatakan kita setia kepada Kristus, wajib kita juga setia kepada perkumpulan kita setia kepada jemaat kita setia pada rekan-rekan kita. Maaf, saya akan bilang dengan keras, omong kosong kita setia kepada Kristus kalau tingkah laku kita tidak setia kepada rekan-rekan dan jemaat seiman kita. Ya, itu hanya, maaf saja, itu disebut munafik. Itu tidak bertindak secara konsisten. Ya, silakan. Itu satu yang dimaksud dengan setia. Setiap kata dan perbuatan kita haruslah membawa kemuliaan bagi nama Yesus dalam segala aspek dan kegiatan kita sehari-hari. Itu makna setia di situ. Jadi tadi setia kepada siapa? Kepada Kristus, yang berarti juga kepada seluruh kita semua. Dan maknanya apa? Kita, kata-kata kita, perbuatan kita haruslah mencerminkan bahwa membawa kemuliaan bagi nama Yesus dalam segala aspek dan kemuliaan dan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, perkataan dan perbuatan kita mencerminkan Kristus. Ingat, tadi kan kita adalah gambar Kristus, gambar Allah. Apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita pergi, sedang ngapain pun kita, apapun pekerjaan dan kegiatan kita, orang melihat kita dan menilai kita sebagai saksi dan utusan Kristus. Nah, mari kita uji. Kita sampai kepada tahap refleksi dan aplikasi. Tadi kan Purnama sudah membuka ada refleksi. Silakan slide berikutnya. Saya coba kita renungkan. Nah, di sini kita masuk ke tahap diskusi dan dialog ya. Coba kita renungkan perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Ya. Mari kita berkaca terhadap diri kita sendiri dengan apa yang tadi kita sudah dengarkan, dengan firman Tuhan. Paling tidak nggak usah jauh-jauh 7 hari, kalau perlu satu hari terakhir, 24 jam terakhir. Ayo kita berkaca apa persepsi atau pandangan orang tentang perkataan dan perbuatan kita. Ya, ini disimpan dalam hati aja gitu ya. Untuk yang pertanyaan satu ini, tapi tolong dicatat dalam hati. Kalau ada yang punya kertas dicatat. Apa pandangan orang tentang perkataan dan perbuatan kita selama 7 hari terakhir? Dengan menggunakan cermin bahwa kita adalah gambar Kristus. Ya. Nah, sekarang setelah direnungkan itu, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Kristus? Supaya arti setia kepada Kristus dalam kata dan perbuatan, dalam arti memuliakan Kristus, betul-betul tercapai. Nah, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama tidak perlu di-share, karena nanti mungkin ada yang sungkan ya. Tetapi pertanyaan kedua, perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan untuk mengkoreksi pertanyaan pertama tadi, supaya pertanyaan pertama tadi tidak terulang lagi ya, yaitu suatu hal yang mencelakan bagi Kristus ya. Nah, di sini saya buka kesempatan, mari kita silakan ada yang men-share apa perubahan-perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus dari cermin yang tadi kita ini kan. Silakan. Saya yakin setiap termasuk saya pun ada yang bisa saya share nanti selama seminggu ini apa yang perlu saya koreksi terhadap diri saya terus terang. Dengan bercerminkan kepada firman tadi. Silakan, siapa yang mau memulai? Ya, silakan teman-teman bisa pakai reaction-nya. Kalau ini biar kita tunjuk siapa yang ngomong. Ya baik, izin Amang Albert. Silakan. Ya, aku Gio Tajulu. Jadi menarik sekali nih Amang, perubahan apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Kristus begitu ya. Berkaca dari pertanyaan yang sebelumnya begitu Amang tentang perkataan dan perbuatan. Kalau aku pribadi mungkin secara simpelnya setia dalam perkara kecil gitu Amang. Jadi setia dalam perkara kecil, not postponing
dalam setiap kegiatan, karena itu nanti akan berakumulasi ke kesetiaan terhadap Kristus kalau bagi diriku pribadi sih. Jadi memang kita apa ya, kalau memang akhir ini kan kita cenderung melihat orang tuh selalu postpone kerjaannya gitu kan ya, ntar dulu lah, nanti itu bisa gitu, atau bahkan tidak dikerjakan, itu nggak berdampak besar lah gitu, atau misalnya chat ini nggak usah dijawab dulu lah gitu. Nah, mungkin diawali dengan hal-hal kecil seperti itu, Amang. Hal-hal kecil seperti itu nanti pertama, dan konsisten bangun hubungan, dan yang kedua konsisten bangun hubungan dengan Tuhan, mungkin bisa dari saat teduh, dan mungkin kita sehari konsisten juga lah mengangkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu, Amang. Bagus, makasih banyak Gio. Jadi satu yang perlu ditingkatkan oleh Gio dari refleksi seminggu terakhir, setia dalam perkara kecil, tidak menunda-nunda ya, dan juga konsisten bersaat teduh. Makasih banyak, silakan. Ada lagi yang bisa share? Berarti yang lainnya udah sempurna ya, tidak ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Silakan, atau malu kali ya. Masa naposo HKBP Serpong malu Biasanya percaya diri. Aku mungkin Amang. Silakan. Mungkin perubahan-perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Kristus, sama secara konsep mungkin sama kayak Bang Gio, tapi aku mau coba lebih fokus ke kita mulai kecil dari lingkungan kita yang paling kecil juga gitu. Ini kan salah satunya bagaimana kita menghidupi prinsip-prinsip kehidupan Kristen gitu, membangun hubungan dengan Tuhan, setia dalam perbuatan kita itu kan dengan cara hidup sebagai gambaran Kristus gitu, mencerminkan Kristus. Ya, kita mulai dari lingkungan paling kecil kita, mungkin dari keluarga, tapi kalaupun memang keluarga mungkin, terkadang beberapa orang mungkin masih ada yang malu-malu ya, bahkan sama keluarganya sendiri untuk saling menegur atau saling membagikan firman Tuhan lah misalkan. Ya, dengan teman kita di Naposo, banyak saluran-saluran lah yang bisa kita pakai di Naposo ini, mungkin kalau bukan di kelompok kecil, dengan teman yang biasanya kita ke Naposo bareng. Itu salah satu hal langkah paling kecil pertama sih, tapi dari situ bisa naik-naik lagi. Mungkin kalau misalnya aku pribadi, contohnya dengan kelompok kecilku, tentunya kelompok kecil itu, atau maksudnya dengan perkumpulan apapun itu, bukan cuma kelompok kecil, itu bisa kita saling mengingatkan, kita bisa kalau misalnya ada itu, mungkin nggak ada yang secara konsisten tuh mengingatkan kita atau menarik kita kembali ke jalan kesetiaan itu. Jadi intinya mulai dari circle paling kecil, nggak harus satu kelompok, mungkin bahkan cuma ke teman terdekat kita, satu orang pun cukup untuk memulai. Itu sih, Amang. Bagus sekali, terima kasih. Jadi yang ingin saya highlight dari 3 poin tadi adalah, ini bagus sekali, tidak malu ya. Jadi kita cenderung enggan, malu ya, nanti disangka sok-sokan ya. Yang penting kita membagikannya secara appropriate ya, secara pantas, dan juga dengan cara yang tidak menggurui gitu ya. Itu aja intinya. Jadi kita nggak perlu menggurui orang lain atau mengatakan kau malas gitu ya. Tapi kita inikan aja, dan waktunya harus tepat gitu ya. Jadi silakan aja. Bagus sekali. Ada lagi, silakan. Kita sambil berdiskusi atau kita masuk ke tahap pertanyaan. Nanti sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, silakan. Sambil kita dalami apa yang tadi kita dengar dan presentasikan, dan kalau nggak salah ini kan udah dibagikan juga ya kepada semua ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin menggali lebih dalam lagi, ayo kita gali lebih dalam lagi tentang setia dalam kata dan perbuatan. Silakan. Ada yang mau bertanya, kita bertukar pikir, berdialog lah ya. Nanti pertanyaan itu tidak harus, nanti saya akan coba ajak yang lain juga memberikan pandangan dengan menggunakan konteks firman yang tadi kita sudah bahas. Silakan.
Anak-anak muda biasanya berpikir kritis kan. Jadi saya ajak kita berpikir kritis. Yuk. Yang wanita lah, masa main ditunjuk ya, atau ditunjuk aja siapa yang mau memberikan pandangan, perspektif ya. Ya enjoy aja teman-teman. Nah, di sini kan kita abang, kakak, adik gitulah ya. Mungkin lebih kelas-kelas obrolan begitulah teman-teman. Jadi silakan teman-teman jika ada yang ingin memberikan pandangan juga boleh gitu. Santai saja. Tidak perlu Cuma 30 orang masa malu. Nggak ada yang salah dan benar kok. Ini dalam upaya untuk kita mendalaminya bersama-sama. Saya yakin saya akan belajar dari perspektif anak-anak kami juga nih. Dan itu yang kita saling memperkaya jadinya kan. Silakan. Shalom, Mang. Silakan. Ya, perkenalkan saya John Simarmata, Mang. Silakan. Kalau saya sendiri, sebetulnya menurut saya sendiri sih, yang saya rasakan, saya membagi dua sih sebenarnya. Pertama, bagaimana kita memuliakan Kristus lewat pribadi kita, dan memuliakan Kristus dengan sesama juga. Kalau saya pribadi, memuliakan Kristus untuk pribadi saya biasanya, kalau tadi kan saya setuju dengan Bang Gio, saat teduh. Tapi kalau saya sekarang sedang mencoba belajar untuk berdoa dulu. Karena saya belajar untuk kalau saat teduh mungkin saya mungkin nggak terlalu kurang begitu mendalami. Jadi saya belajar untuk berdoa dulu. Baru hal kecil itu sih sebenarnya yang saya lakukan. Karena susah juga sih emang, kadang suka bolong-bolong. Jadi kalau saya masih itu dulu. Nah, terus untuk memuliakan Kristus kepada sesama, lebih bagaimana kita nge-treat orang-orang sekitar kita lewat apa yang kita lakukan gitu, yang menurut firman juga. Contohnya kalau dalam pekerjaan misalnya, kita tetap tenang dan tetap ingat Tuhan, karena itu yang paling utama gitu. Karena kadang kita mengandalkan diri kita sendiri, akhirnya rusak semua, akhirnya kita jatuh, akhirnya kita lupa lagi untuk ke pribadi kita. Itu kalau dari saya. Mungkin bisa dikoreksi dari semuanya. Terima kasih. Bagus sekali. Silakan. Ada lagi ini luar biasa. Silakan. Ayo kita sharing ya, sharing lah supaya yang lain ikut juga gitu. Saya yakin kita memiliki sesuatu yang bisa kita share. Silakan. Aku lihat Ferry tadi acung jempol itu maksudnya mau ngomong apa gimana Ferry? Oh, acung jempol aja kayaknya ya. Mantap. Artinya acung jempol mantap kan. Mungkin kalau Ferry juga share tambah mantap lagi tuh. 2 jempol jadinya ngomongnya. Silakan, 2 jempol jadi nanti. Silakan, yang wanita juga silakan. Kalau dalam sesi dulu ditunjuk ya jadinya ya. Atau titip absen doang ini. Ayo silakan. Mana nih? Nah, posok kita, yuk. Harus berani dong. Sambil menunggu ya. Yang tadi Cuan Simarmata bilang itu memang bagus sekali ya. Jadi bahwa kita sesuai dengan pertumbuhan keimanan kita membangunnya, tetap membangunnya. Jadi bagus sekali ya tadi belajar berdoa. Itu bagus sekali. Tekunilah berdoa karena doa itu adalah sarana kita untuk berdialog secara langsung dengan Tuhan kita. Nah, itu semakin kita dalami, mari kita juga mulai belajar saat teduh.
saat teduh itu mulai dengan paling tidak membaca firman-Nya aja dulu, walaupun kita nggak ngerti apa-apa. Ya, mulai baca firman-Nya aja dulu. Nanti setelah kan di kita kan ada buku ibadah harian ya yang dibagikan ya. Naposo juga kan dapat ya buku ibadah harian dibagikan. Nah, ikutin aja buku ibadah harian. Ada bacaan pagi, ada bacaan malam, terus ada ayat harinya ya. Nah, kemudian ada narasi yang kita bisa ikuti. Walaupun kita nggak ngerti apa-apa, tekuni saja. Itu sama seperti orang yang belajar waktu kita masih bayi, merangkak, ditekuni, jalan tertatih-tatih, lama-lama bisa jalan dan bisa berlari. Ya, itu. Jadi silakan. Jadi jangan, bagi yang sudah bisa berlari, terus jangan pernah berhenti. Bagilah, bantulah orang lain untuk bisa juga menjadi seperti kita. Nah, itu sebetulnya kesetiaan itu. Kita menjadi setia di dalam kata dan perbuatan, kita menyampaikan firman itu, dan kita juga ikut menarik orang untuk memahami firman itu. Silakan, bagus sekali tadi, makasih Juan. Dan di tempat pekerjaan juga, kita tidak perlu khawatir bahwa kita kita mendemonstrasikan diri kita adalah Kristen, ya. Yang penting tidak arogan. Tolong dibedakan antara orang Kristen yang rendah hati. Ingat tadi kan ada rendah hati, lemah lembut, ya. Selama kita rendah hati, lemah lembut, demonstrasikanlah. Apa sih salah satu contoh belas kasihan? Kita menolong orang lain. Di tempat kerja juga bisa kita bantu, ya. Nah, itu tentu pekerjaan kita harus kita selesaikan dulu baru bantu orang lain. Nah, kemudian yang juga perlu kita jaga adalah bahwa kita harus jujur, ya kan? Nah, jangan pernah khawatir bahwa kita dipaksa untuk tidak jujur misalnya. Ya, ada mungkin situasi yang memaksa kita, yang kita dipaksa untuk tidak jujur. Tidak perlu mengatakan maaf saya orang Kristen, saya tidak bisa jujur gitu. Tidak perlu dikatakan begitu. Ya, bisa kita tolak secara halus tanpa menyebut kita sebagai orang Kristen, gitu ya. Kita tolak secara halus, mohon maaf. Itu saya tidak bisa, saya tidak sanggup melakukannya. Jadi tolong jangan saya dilibatkan, ya. Itu ada cara-cara bagaimana kita menghindari perbuatan yang bertentangan dengan cara Kristus dan tanpa harus kita menjadi arogan. Ya, silakan. Inilah hal-hal yang perlu kita ini kan ya. Tantangan itu tentu banyak ya. Silakan. Kalau ada lagi yang mau share, bagaimana kita mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayo silakan, apa tantangan yang kita miliki? Ada yang bisa men-share nggak? Silakan. Dan bagaimana kita menghadapinya? Pengalaman lah, bagi pengalaman ya, silakan. Teman-teman pengurus mungkin bisa kasih contoh buat kita. Kayak mulai semuanya. Atau kalau ada pertanyaan silakan. Boleh pertanyaan apa saja, bebas ya. Mungkin pada waktu dengar tadi ada yang belum pas ininya diskusi kita, silakan juga. Ada yang mau share, silakan. Ayo silakan. Ada yang lagi ngontak. Yuk. Silakan saut ya, lagi on kan ini ya. Iya, aku Bagus, izin share Amang. silakan. Kalau yang aku dapat sih bagaimana mencerminkan kehidupan Kristus itu yang minggu-minggu ini, akhir-akhir ini aku alami itu melihat kondisi pandemi saat ini ya. Jadi sangat gampang itu aku fokus sama diriku sendiri saja gitu. Gimana biar aku
pribadi aman gitu, jauh dari virus, dan juga sambil kerja juga tetap safe dari segi pendapatan, tapi sering tutup mata dengan keadaan di luar gitu, bahwa melihat banyak PHK dan juga banyak mungkin orang di luar sana yang kehilangan keluarganya. Nah, jadi aku belajar gimana untuk mendoakan sesama gitu, mendoakan bahkan orang yang nggak kita kenal gitu, tapi kita sering lihat beritanya gitu. Aku belajar untuk peduli terhadap bukan hanya ke diriku sendiri atau keluarga, tapi juga kepada bangsa ini. Belajar untuk berdoa, mendoakan negara ini, bangsa ini, bahkan kapan Tuhan akan pulihkan gitu. Tapi di satu sisi, pikiran yang berpikir begini sering membuat lupa gitu, bahwa ya udah pandemi kan Tuhan izinkan gitu, ntar juga lama-lama Tuhan pulihkan, pasti dia mampu lah, gak usah harus kita minta, atau manusia emang bisa apa gitu tanpa Tuhan, pasti ujungnya Tuhan sembuhkan gitu. Tapi aku belajar biarpun demikian, biarpun Tuhan mampu menyembuhkan, tapi dengan mendoakan sesama itu aku Tuhan melihat bahwa aku peduli terhadap sesama gitu, untuk peduli kepada bukan hanya diriku sendiri, tapi orang-orang di luar sana yang terkena dampak dari pandemi ini. Begitu. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi itu salah satu contoh cerminan Kristus ya, yang bagus. Makasih banget Saud ya. Jadi bahwa mendoakan orang lain adalah satu langkah yang paling baik yang bisa kita lakukan. Mendoakan pemerintah kita juga merupakan satu langkah yang terbaik. Ingat, Tuhan Yesus kan mengajarkan kita untuk berdoa kan, yaitu doa Bapa kami. Itu loh, diajarkannya kita untuk berdoa. Di situ bahwa tadi di ayat yang tadi kita bahas, bahwa hubungan langsung kita kepada Kristus, ya, itu melalui doa-doa kita, itu sangat haruslah kita lakukan secara terus-menerus, ya. Jadi dalam hal ini silakan, dan inilah peran utama kita sebagai cerminan Kristus. Paling tidak, jadi jadi ada satu ini, ada saya pernah hadir dalam satu diskusi dengan di tempat kerja. Istilah kita biasanya kalau kita di kantor, kalau hari Jumat kan kawan-kawan kita yang Muslim kan sembahyang. Kita juga Jumatan, yaitu bikin persekutuan doa setiap hari Jumat, gitu ya. Nah, dalam satu diskusi kami, ada salah satu teman yang bertanya kepada pembawa firman, yaitu saya terus terang tidak mampu berbuat apa-apa, ya, melihat situasi di daerah sekitar dia, gitu ya. Karena dia memang tidak punya penghasilan besar lah kasarnya, gitu ya. Nah, namun seperti yang tadi Saud bilang, bahwa jawaban si pembawa firman yang paling bisa kita semua lakukan adalah mendoakan. Itu. Nah ini, makasih Saud tadi, itu salah satu contoh bagaimana kita sebagai pengikut Kristus mencerminkan gambar Kristus itu sendiri. Nah, ayolah kita saling mendoakan, gitu ya. Dan paling tidak itu. Nah, setelah kita saling mendoakan, kita juga tentu kita harus berani melangkah lebih jauh, mulai berbuat, gitu ya. Mulai berbuat. Ingat, perbuatan kita mungkin tidak terlalu besar. Misalnya kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Jadi coba lihat aja di sekitar kita. Mungkin tinggal di mana ada orang yang kesusahan, mungkin kita kasih misalnya dalam bentuk Rp5.000 gitu. Itu paling bisa yang besar kita kasih. Tetapi yang paling bermakna adalah perbuatan itu, bukan Rp5.000-nya. Saya diceritakan, saya punya di dalam ini ada di tempat kami saya pernah waktu saya bertugas di Sumatera. Jadi saya ini diceritakan oleh salah satu senior saya yang sudah tua, Marga Panjaitan, gitu ya. Jadi di Sumatera kita kalau kita jalan dari misalnya kota Minas ke tempat ke Rumbai,
kita selalu melalui jalan yang khusus gitu ya, jalan lapangan minyak istilahnya. Nah, di tepi jalan, sepanjang jalan itu selalu ada orang penduduk yang menjual buah-buahan. Ya, selalu ada penduduk yang membawa kayu di tepi jalan untuk membawa pulang ke rumahnya. Jadi Marga Panjaitan ini cerita bahwa dia selalu setiap dia kalau dia pulang atau kalau dia pulang dari Minas ke Rumbai sekitar 30 menit, dia suka berhenti di salah satu penjual buah-buahan. Dia beli misalnya pisang gitu, tapi dia beli agak banyak gitu. Nah kemudian setelah dia beli, padahal dia nggak butuh pisangnya, nggak perlu banyak-banyak dia beli agak banyak, dan yang punya warungnya berterima kasih banget. Terus kawannya bertanya ke dia, Pak Panjaitan kenapa beli pisang banyak-banyak? Emangnya di rumah Pak Panjaitan banyak orang? Untuk membantu yang jualan, kasihan dia. Dia sudah jualan, penghasilannya hanya dari orang yang lewat kan. Nah setelah dia beli, kemudian dia lihat ada orang ngangkut kayu di tepi jalan. Itu searah dengan dia. Terus dia berhenti, dia suruh temannya Pak Panjaitan ini, tolong dong kamu antarkan ke orang yang jual kayu itu, yang ngangkut kayu. Dia kasih pisangnya. Nah di situ kawannya ini bertanya ke Pak Panjaitan ini, kok Pak Panjaitan tadi beli di sana, jual di sini? Kasihan dia pulang ke rumah, dia pasti masih mikir tentang makan gitu ya. Nah, ini hanya harga satu pisang, mungkin kalau harga pisang itu dengan sekarang itu sekitar Rp10.000 ya, yang dia beli dan dia kasihkan. Nah, di sini yang kemudian kawannya ini bertanya ke Pak Panjaitan ini, Pak Panjaitan kok aneh gitu? Dia bilang, saya melihat kehidupan mereka gitu. Setiap saya lewat, saya merasa ikut bertanggung jawab untuk bisa memberikan rezeki yang saya terima kepada mereka, dan membagi dengan membeli buah pisangnya dan membagikannya kepada orang lain yang juga yang memanggul kayu tersebut. Dan harapan dia ya menurut dia pasti orang itu akan bersyukur, dan di dalam syukurnya mungkin dia mendoakan orang yang memberikan itu. Nah itu loh satu kebaikan. Niat dia bukan untuk didoakan, tetapi niat dia bagaimana walaupun kecil tetapi bermakna buat orang lain. Itu yang pesan yang saya buat adalah perbuatan-perbuatan kita mungkin buat kita kecil gitu ya, tetapi buat orang lain sangat berarti. Cobain aja di rumah aja, cobain. Bagi kita yang biasanya misalnya laki-laki lah taruhlah yang di rumah atau misalnya yang nggak pernah melakukan satu pekerjaan lah di rumah. Coba lakukan secara persisten dan perlahan-lahan. Lakukan satu pekerjaan secara persisten, pasti akan menarik perhatian apakah orang tua kita, apakah saudara kita di rumah. Bahwa perbuatan baik kita akan sangat membuat orang lain menjadi sangat bersyukur juga. Itu loh. Jadi walaupun kecil, tapi perbuatan kita bisa menimbulkan rasa syukur kepada orang dan akan bersyukur kepada Tuhan juga. Ya, itu bagus sekali. Jadi silakan jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Pesan saya di situ. Itu salah satu contoh, ya. Itu salah satu contoh cerminan dari Kristus. Ingat tentang persembahan, Tuhan Yesus bilang apa coba? Bahwa tentang perempuan janda yang memberikan persembahan hanya beberapa sen kan? Dia katakan justru persembahan janda yang miskin itu yang paling besar dari seluruh persembahan orang-orang kaya yang memberikan. Ya, ingat di situ contoh itu cermin daripada ajaran Kristus juga. Silakan, masih ada dari anak-anak kami, silakan. Ini bagus nih. Semakin bagus. Yang wanita, yang perempuan, ya dong, masa tidak pernah berbagi? Apakah hanya pria-pria saja yang pernah pengalaman dan mendapat berkat dari Tuhan? Yang wanita tidak pernah dapat berkat? Sampai jam berapa, Purnama?
Atau karena udah lewat waktunya? Sampai jam berapa Dalton? Oh, Sudah lewat waktunya ya? Dalton 9 bagian Amang ya, sampai jam berapa? tanggal 9. Sorry, ya tanggal 9. Ada lagi tadi, siapa? Ada suara yang lain, silakan. Ayo silakan, siapa lagi yang berbagi? Bertanya, berbagi. Kalau enggak pertanyaan terakhir yang di slide kita, bagaimana ada nggak yang bisa share bagaimana caranya kita mengampuni dan memaafkan orang lain? Silakan. Gampang nggak mengampuni? Ada nggak yang bisa share? Enggak ya? Silakan. Andini geleng kepala, bisa share kenapa nggak gampang mengampuni? Silakan Andini. Jangan malu lah. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Di unmute, silakan. Enggak, silakan. Share dong, jangan malu dong. Gampang nggak mengampuni? Coba ya. Kalau menurut aku sih mengampuni itu, kalau menurut aku ya Mang, itu masih sulit. Mengapa sulit mengampuni? Karena kan kalau kita, gimana? Karena kan kalau mengampuni itu kan menurut kita kan, menurut aku sih masih sulit karena apa yang dia lakukan ke kita itu masih kita terbayang-bayang, kayak masih mengingat apa sih kayak hati kita yang disakiti gitu. Tapi kalau sakit hatinya ya. enggak, maksudnya yang apa yang mereka perbuat ke kita tuh selalu kebayang-bayang emang gitu. Tapi kalau emang kita mau berusaha meminta kepada Tuhan dan menyerahkan sih, pasti Tuhan akan ikut campur semua segala yang apa yang kita alami sih emang gitu. Makasih, bagus. Silakan. Siapa satu lagi nih? Ini bagus sekali. Jadi silakan Esra. Ini apa? Gimana pendapat Esra? Silakan. Gampang nggak atau sulit dan mengapa? Menurut saya Mang sulit. Mengapa? Terkadang kita emang punya konsep melihat diri kita sendiri ketika kita disakiti ya Mang. Iya. Kebetulan emang saya dulu pernah ngerasain yang seperti itu Amang, tapi akhirnya kita menyadari bahwa ketika kita belum bisa mengampuni orang lain, sebenarnya kita belum bisa mengampuni diri kita sendiri Amang. Nah, tadi Andini gitu. Caranya, Andini caranya tadi dia udah sampaikan. Apa yang Esra lihat? Bagaimana caranya supaya bisa mengampuni? Kalau saya Amang, yang pertama itu seperti kita minta sama Tuhan, dikasih minta Tuhan beri kekuatan sama kita. Sebenarnya ketika kita sulit mengampuni itu karena kita sulit mengampuni diri kita sendiri Amang, karena kita punya konsep hati yang tersakiti. Terus saya pernah diajari ketika kita sulit mengampuni, misalnya kita punya masalah sama siapa, kita harus belajar merendahkan hati Amang. Jadi bukan terus berfokus kepada kitanya, tapi Tuhan ajarkan kita untuk rendah hati, berikan yang terbaik juga untuk orang tersebut. Begitu Amang. Jadi kadang kan kalau kita sudah seperti sakit hati itu kita terus yang kita fokuskan Amang. Gitu Amang. Bagus dan sekali. Minta kekuatan. Sebenarnya sih lebih ke minta kekuatan terus sama Tuhan dan terus berdoa. Lama-lama ibaratnya batu yang keras pun akan hancur sama air yang lembut. Bagus sekali. Terima kasih. Sama. Itu jempolnya 2 itu, Gio. Harusnya 2 jempolnya. Silakan Imelda. Ternyata yang perempuan lebih, sorry aku harus bilang perempuan lebih hebat dari yang laki-laki. Silakan Imelda. Ini pasti lebih hebat lagi. Silakan. Pendapatnya apa? Imelda dengan siapa nih? Yang mana Imelda? Yang kiri atau kanan? Silakan. Gak kedengaran ya? Imelda ya?
Silakan. Udah kedengaran, silakan. Iya. Iya, Udah. email saya emang. Kedengaran nggak? Kedengaran, coba ulang. Silakan. Iya, kalau menurut saya sebenarnya juga kalau mengampuni itu benar juga masih sulit, Amang. Karena kalau sifat manusiawi memang kadang kalau kita lebih kadang berbeda dengan yang di mulut dengan yang di hati, seperti itu juga. Kalau di mulut kadang bisa bilang, iya aku udah mengampuni, udah maafkan. Tapi sebenarnya juga dari hati masih berat. Cuma sama juga seperti yang dibilang kakak-kakak sama yang lain, kalau kita sebenarnya mau berusaha, seharusnya sih bisa, Amang. Iya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan menurut Imelda? Sama juga, Amang, tuh merendahkan hati, nggak boleh terlalu egois memikirkan diri sendiri. Jadi nggak boleh hanya memikirkan perasaan sendiri aja walaupun ngerasa udah disakiti atau merasa udah disakiti sendiri, tapi harus juga memikirkan perasaan yang lain, orang lain, seperti itu, Amang. Bagus sekali, makasih. Ya, ternyata luar biasa ya, jadi hebat. Makasih banyak, jempolnya 3 buat Imelda tuh. Ayo, siapa lagi nih? Yang lain, ayo. Oke, jadi terima kasih ya buat Andini, buat Esra dan Imelda tadi ya. Jadi ya kalau kita lihat bahwa satu ini kembali ke yang tadi, konteks yang di Kolose 3 tadi. Ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Andini, Imelda, dan Esra, bagaimana kita belajar mengampuni. Kalau kita bawa kembali ke konteks yang Kolose 3 tadi, yaitu bahwa di situ kita katakan bukan duniawi, tetapi Kristus. Itu kan Kolose 3 ayat 1-11. Jadi silakan nanti kita coba baca ya, nanti ambil waktu masing-masing. Dan kalau kita fokusnya duniawi, maka mengampuni itu menjadi mustahil. Bukan hanya sulit, tetapi mustahil. Tidak akan pernah kita mengampuni. Tidak akan pernah kita memaafkan. Karena fokus kita duniawi. Tetapi kalau fokus kita adalah Kristus. Ingat, siapa sih yang di dunia ini yang tidak bersalah? Dan dengan darah Kristus kita semua sudah ditebus. Seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi pertama-tama kita harus ingat, kita berdoa kepada Kristus begitu kita melihat kita seperti tadi, begitu kita mau marah, begitu kita tidak mau memaafkan, begitu kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Kristus, langsung berdoa dan ingat betapa Tuhan telah mengampuni kita dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita gratis. Ya kan, ingat. Itu yang pertama. Dan itu yang harus kita gumuli di dalam doa kita. Ampuni saya, kamu sudah mengampuni saya Tuhan, ajari saya untuk bisa mengampuni. Ajari saya hidup seperti Kristus, gitu kan. Itu sebetulnya pergumulan kita, ya. Termasuk saya. Jadi saya juga, makanya tadi kita harus terus secara konsisten berdialog dengan Tuhan. Jadi apapun itu, tidak ada pekerjaan kita yang sedemikian kecil yang tidak perlu kita doakan. Ingat, jadi jangan kita kalau punya tantangan besar, misalnya kalau mahasiswa mau ujian baru doa, mau makan baru doa. Enggak.
Kita bisa memulai hari kita dengan saat teduh dan berdoa supaya kita diberi hikmat ya oleh Tuhan, dan supaya kita diberikan dibimbing sehingga perbuatan kita sepanjang hari itu menjadi sesuai dengan karakter Kristus ya. Kemudian ingat tadi yang kedua, di situ tadi kita di Kolose 3 ayat 15a tadi, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam diri kita. Itu kan yang tadi prinsip-prinsip kehidupan Kristen tadi, ya kan? Yaitu membiarkan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita. Kalau damai sejahtera Kristus di dalam diri kita, kita sudah bisa memaafkan siapapun, tidak. Dan tentu tidak semudah yang dikatakan. Makanya tadi harus setia dalam kata dan perbuatan ya. Jadi silakan. Dan sama seperti yang tadi dikatakan oleh Cuan, kita juga perlu belajar memaafkan. Dari yang kecil-kecil dulu. Akhirnya nanti kalau kita sudah sama persis yang tadi dikatakan Esra, kalau kita bisa memaafkan orang lain, kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Kristus. Dan kita bisa berdamai dengan orang lain. Luar biasa ya. Jadi mungkin ini masih ada yang sebelum kita tutup, masih ada nggak? Ini ada yang terakhir sebelum kita tutup. Jadi ini terima kasih sekali ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas ini, jadi saya sengaja membuatnya dalam bentuk praktikal istilahnya, untuk kita bisa, saya kasih konteks latar belakangnya. Nah, saya kasih latar belakang. Nah, kemudian saya kasih pasal 3-nya, dan saya kasih yang konteks untuk pasal 3 ayat 1 sampai 11 dan 12 sampai 17, sehingga anak-anak kami bisa memperdalamnya sendiri. Saya sarankan silakan memperdalam sendiri maupun berdiskusi sesama kawan-kawan. Dan inilah yang bisa membantu kita untuk semakin dekat pada Kristus. Dengan kita tahu, bahwa kita tahu, ingat, di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus disebutkan, dekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Kalau Allah dekat pada kita, ingat, doa berkat ya, doa berkat dengan Allah Allah menghadapkan wajahnya dan menyendengkan telinganya kepada kita, artinya apa coba? Berkat-berkat Tuhan mengalir kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk membaca firman-Mu, untuk belajar firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih juga dalam kesempatan kami berdiskusi untuk kami lebih memahami, lebih mendalami firman-Mu lagi. Ya Bapa dalam surga, kami manusia yang lemah. Namun Engkau Maha Kuasa Tuhan, kiranya Engkaulah yang menanamkan firman-Mu di dalam nurani kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca, kami diskusikan, dan kami pelajari, betul-betul masuk ke dalam jiwa kami dan menjadi pelita bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan, anak-anak kami Naposo, KKBP Serpong, agar Engkau menyertai mereka di dalam belajar untuk setia dalam kata maupun perbuatan, untuk menjadi gambar daripada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian juga ya Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi Naposo KKBP Serpong. Di apapun kegiatan mereka, ada yang mungkin sedang berkuliah, sedang bekerja, membuka bisnis baru, ataupun sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka satu persatu Tuhan. Biarlah mereka Kau berikan semangat jiwa, dan Kau berkati usaha-usaha mereka, sehingga mereka juga merasakan berkat-Mu Tuhan melalui apa yang Kau berikan kepada mereka.
Ya Bapa dalam surga, kami juga senantiasa membawakan gereja kami yang masih melakukan kebaktian virtual dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati pelayanan gerejamu. Engkaulah yang memberkati para pendeta-pendeta kami Tuhan dan memberikan mereka kesehatan dan sehingga mereka Engkau mampukan di dalam mengaburkan firman-Mu di tengah-tengah jemaat HKBP Serpong. Demikian juga ya Bapak, seluruh jemaat HKBP Serpong kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkaulah yang menolong kami satu persatu, agar Engkaulah yang membimbing kami dan melindungi kami, serta mengingatkan kami agar kami tetap menjaga diri kami tidak terkontak oleh virus COVID ini Tuhan. Biarlah kami tetap sabar di dalam menunggu pertolongan yang daripada-Mu untuk menghilangkan virus ini ya Bapa dalam surga. Demikian juga pemerintah kami dalam upaya-upaya untuk mengatur negara kami ini, khususnya di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang turut campur agar negara kami tetap damai, agar pemerintah kami tetap teguh di dalam mengatur dan di dalam mengatasi masalah pandemi ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih emang Mang Albert untuk firman Tuhannya. Kalau boleh aku simpulkan sedikit, jadi tadi kita dibawa untuk mempelajari latar belakang Paulus menulis surat ke jemaat di Kolose ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus itu di atas segala daya pikir dan pencapaian kita manusia. Dengan caranya yaitu dengan menekankan bahwa bagaimana itu hubungan manusia kita dengan Allah itu yang benar seperti apa. Bagaimana sebenarnya kita bisa setia dengan kehendaknya yang sungguh-sungguh, karena pada saat itu kondisinya di Kolose begitu banyak ajaran sesat yang menyebar. Mungkin kalau misalnya kita bisa relate dengan situasi kita sekarang, kita sebagai anak muda ya banyak masuk ke dalam lingkungan baru, itu juga ajaran-ajaran sesat itu yang terus kita temui. Jadi memang kita butuhkan hubungan manusia dengan Allah ini yang benar-benar itu seperti apa. Dan hubungan-hubungan yang benar itu seperti apa ya? Pertama, kita fokus pada Kristus dan bukan duniawi, lalu kita memiliki karakter manusia baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghidupi prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Pertama, kita mengampuni, penuh dengan kasih, berdamai dalam Kristus, terus bersyukur, hidup dengan firman, dan mencerminkan Kristus. Dan dengan itu kita bisa mencapai setia dalam kata dan perbuatan kita. Setia ini itu setia kepada Kristus, setia juga kepada persekutuan ya, persekutuan Kristus. Kita semua sebagai anak apostol contohnya, dan kita setiap harinya hidup mencerminkan Kristus. Lalu di akhir kita merefleksikan kita individual masing-masing dengan menanyakan masing-masing kita sendiri itu dengan pertama apa perubahan yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Kristus, kedua bagaimana kita bisa menerapkan hidup kita sebagai gambar Kristus, dan ketiga bagaimana kita bisa cara mengampuni orang. Kurasa refleksi ini bisa kita lakukan, nggak harus kita nunggu ibadah naposo step 1, tapi mungkin bisa kita lakukan sedikit-sedikit dalam doa kita, dalam momen-momen refleksi kita lah pribadi, seperti itu. Oke, itu terima kasih ya Amang untuk firman Tuhannya. Sekarang kita masuk ke dalam warta jemaat yang akan dibawakan oleh Medvo. Silakan Medvo. Bang Sam, boleh tolong screen-nya Bang? Oke, Shalom Amang, Shalom teman-teman semua. Warta kita yang pertama itu ada Naposo baru. Teman-teman yang baru pertama kali hadir, teman-teman. Halo buat teman-teman Naposo baru, ada Maria Kristina Simanjuntak, Yoel Hans, Yolanda Mariana, Angelika Tambunan,
dan Maria FS. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh diperkenalkan namanya, kesibukannya apa, dan tahu Naposo dari mana? Mungkin bisa dimulai dari Maria Christina Simanjuntak. Iya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Jadi, nama saya Maria Christina Simanjuntak. Saya kesibukannya saya masih sekolah SMA kelas 12 sekarang. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Maria Christina dari remaja ya, berarti ya? Iya. Oke, mantap. Selamat bergabung. Selamat bergabung, Maria. Terima kasih, Kak. Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya ada Yoel Hans. Yoel Hans. Shalom semuanya. Shalom. 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 Aku Yoel dari remaja, jadi naik. Sekarang sibuk baru mau kuliah. Oke, selamat bergabung. Selamat bergabung, Yoel. Selamat bergabung, Yoel. Selanjutnya ada Yolanda Mariana. Shalom, abang kakak teman-teman semua. Shalom. Shalom. Dari remaja juga, baru lulus SMA, lagi nyari kuliah. Lagi kuliah, mau kuliah. Halo Yolanda. Yolanda yang ngajakin Cynthia ya? Kok tahu? Oke. Kakakku soal Dede yang udah gede. Cynthia. Lanjut ada Angelica Shirley, tapi tadi Angelica Shirley ikut ibadah awal, cuman sekarang sepertinya dia udah live. Kita lanjutin lagi ke Maria FS, boleh perkenalannya. Oh, Maria FS juga sepertinya udah live ya? Iya, jadi mungkin itu aja untuk Naposo baru kita. Oke, terima kasih untuk Naposo baru, adik-adik baru kita. Ditunggu di ibadah minggu depan. Warta selanjutnya ada Naposo pelayan. Bagi teman-teman yang rindu melayani seperti kayak Bang Pur, seperti WL, seperti pemusik dan singer seperti Kak Esra, bisa dihubungi ke abang kita Dalton Monte. Di screen ada nomornya ya teman-teman. Warta selanjutnya ada uang kas Naposo. Kegunaan uang ini untuk dan bisa uang kas bisa ditransfer ke bendahara kita Julita Manurung. Di screen bisa teman-teman lihat ada nomor rekening kita lampirkan di screen, bisa teman-teman kirim via transfer melalui Bank BCA. Nanti teman-teman bisa kasih note untuk uang kas. Seperti itu. Warta selanjutnya. Warta selanjutnya itu sama seperti warta uang Naposo. Nah, persembahan itu teman-teman bisa transfer ke bendahara kita juga, ada Julita Manurung. Nah, nanti jangan lupa juga teman-teman buat dikasih note untuk persembahan. Misalnya kayak sebelumnya kan ada uang kas. Nah, nanti teman-teman Naposo bisa note uang kas atau bisa kasih note untuk persembahan. Seperti itu teman-teman. Warta selanjutnya. Media informasi Naposo. Teman-teman bisa lihat di Instagram kita di NHKBP Serpong, di WhatsApp di grup baru, di grup WhatsApp kita
dan di Facebook NHKBP Serpong. Warta tambahan, 2 minggu ibadah nanti akan ada doa apa yang di minggu depan teman-teman, jadi kita akan rencanakan ada persekutuan doa begitu teman-teman ya. Jadi harapannya untuk teman-teman nanti silakan kalau bagi teman-teman yang ingin join, karena tadi kan kita sudah mendengar dari teman-teman ya, dari Cuan juga, dari Pangeran juga, kalau doa itu sangat luar biasa. Jadi Naposo di sela minggu ibadah kita akan adakan persekutuan doa rutin tiap Sabtu setelah minggu ibadah. Oke, demikian teman-teman. Oke teman-teman, sorry tadi agak mati kameranya karena sinyal. Oke teman-teman, sekian warta minggu ini, doa syafaat. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mau doa syafaat, mungkin dari teman-teman ada yang mau didoakan secara khusus, bisa langsung di-unmute dan diinfokan apa yang mau didoakan. Baik, jika tidak ada, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk kepastian, kemenangan, dan kepastian hidup yang kekal Kau yang berikan pada kami sangat bersyukur untuk itu Bapa. Dan persekutuan ini kami juga bersyukur. Kalau boleh ada, semua hanya karena kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi Naposo Tuhan Yesus, bagi teman-teman yang sedang mencari kuliah, bagi teman-teman yang sedang menjalankan kuliah, yang sedang mencari pekerjaan dalam pekerjaannya, maupun yang mencari pasangan hidup ataupun dalam membangun hubungan dengan pasangan hidupnya. Kiranya Kau berkati Bapak agar setiap proses, setiap apa yang kami lakukan semuanya dalam track firman Tuhan, kami tidak keluar dan tetap jaga Bapak, karena kami tahu Bapak, kontaminasi dunia ini semakin hari semakin luar biasa. Tekanan dari si iblis semakin luar biasa, tapi kami akan percaya Bapak. Oleh karena darah dan kuasa Tuhan dan persekutuan kami boleh tetap ada bersama dengan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini Bapak, yang Kau berkati, beri kekuatan, kesehatan Bapak, dan penyertaan Tuhan Yesus selalu pada mereka. Berkati kami juga berdoa untuk gereja ya Tuhan Yesus, untuk setiap jemaat Bapak, agar dimanapun jemaat HKBP Serpong khususnya berada Tuhan Yesus, boleh semakin merasakan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh semakin mensentralkan Yesus dalam setiap kehidupannya. Berdoa juga untuk setiap pengurus gereja Bapak, mulai dari pendeta maupun sampai para lado, ataupun sampai pengurus terbawah Tuhan Yesus, sampai tingkat operator, multimedia, pengurus Naposo setiap kategorial Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus agar semuanya boleh Engkau kuatkan hati dan pikirannya, agar semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di gereja kami HKBP Serpong, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami di luar. Kami berdoa untuk lingkungan kami tinggal berada, BSD Serpong, Tangerang, dan sekitarnya Bapak, yang Kau berkati setiap jajaran pemerintah setempat, masyarakat Bapak, ataupun keadaan lingkungan fisik ataupun non fisik dari Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Bapak agar semuanya boleh Engkau jagai, Engkau pelihara, dan Engkau sertai, dan perkenanan Tuhan boleh semakin dinyatakan atas lingkungan kami ini, dan kami boleh merasakan keamanan dan kenyamanan hanya daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus, dalam setiap aktivitas kepemerintahannya, aktivitas perekonomiannya, aktivitas pembangunannya, maupun aktivitas politiknya Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak setiap jajaran pemerintah, sampai jajaran pemerintah dari tertinggi presiden sampai terendah RT RW Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati Bapak agar semuanya pun boleh menjadi membawa kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Bapak, dan biarlah boleh setiap aktivitas yang dilakukan setiap pemerintah kami dan dengan koordinasi dengan masyarakatnya boleh semakin sinkron, semakin menuju untuk kepentingan bersama Bapak, di atas kepentingan sendiri. Bapak,
secara khusus juga kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 Tuhan Yesus yang sedang mewabah. Kiranya Engkau berkati Bapak, Engkau sertai Bapak setiap proses demi proses, setiap hari demi hari kami semua berdampingan dengan kondisi pandemik ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa kehendak Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau satukan hati dan pikiran kami untuk berdoa Tuhan, membawa kondisi pandemik ini kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tunjukkanlah jalan kepada kami Bapak untuk kami harus seperti apa. Dan tentunya tetap memuliakan nama Tuhan di setiap kondisi ini. Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami tahu apa semuanya jauh daripada sempurna, tetapi kami angkat dengan kerendahan hati kami angkat dengan ketulusan hati kami, semuanya hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih Medfo dan Bang Gio untuk warta jemaat dan doa syafaatnya. Sekarang kita sampai ke akhir ibadah. Teman-teman, dari sepanjang ibadah kita tadi, kita udah diingatkan untuk selalu setia kepada Tuhan, baik dalam kata dan perbuatan kita. Tapi kita juga diingatkan juga bahwa Tuhan jauh lebih setia kepada kita yang tidak konsisten dengan kesetiaan kita, kita yang masih terus mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengulurkan tangannya untuk kita, tetap memanggil kita untuk kembali ke jalannya. Dan kesetiaan Tuhan ini kita terus bisa rasakan secara nyata, terutama di tengah pandemi seperti ini ya. Puji Tuhan, walaupun sedang di dalam kondisi pandemi yang belum terlalu kelihatan ujungnya, terutama di Indonesia ini ya, kita masih bisa beraktivitas secara new normal lah, ya, sering dibilang itu. Kita masih bisa beraktivitas, bahkan kita masih bisa melakukan ibadah online ini. Tapi lebih dari itu, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup setiap harinya, kita masih bisa nafas. Itu bahkan secara pribadi, menurutku itu berkat yang paling besar saat ini bisa aku terima di tengah begitu banyaknya berita, ya, kita begitu dekat dengan mara bahaya virus yang menyangkut nyawa ya. Tapi kita masih bisa terus hidup, masih bisa diberikan anugerah itu dari Tuhan. Jadi aku harap selesai dari ibadah ini, kita masih terus ingat bahwa atas berkat kesetiaan dari Tuhan itulah kita masih bisa terus hidup, dan kita bisa meresponinya dengan kesetiaan kita, dengan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi
sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Silakan Amang untuk doa penutup dan berkat. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan untuk saat teduh. Oke, ibadah Naposo malam ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Jangan lupa untuk persembahan bisa ditransfer ya ke rekening tadi, ke Julita. Dan jangan lupa juga besok ibadah pagi online live dari HKBP Serpong. Ya, kata Bang Gio, sesi foto. Silakan, gimana Ya. tuh? Kita sesi foto dulu ya teman-teman. Boleh teman-teman yang lain buka untuk videonya biar kita ada sesi foto. Oh, kebetulan Oke. pas satu halaman. Iya, pas satu halaman. Kita ada 2 kali take ya teman-teman. Gayanya gimana, Bang? Aku juga mentok kok kalau gaya mah. Gini aja ya. Gini aja lah. Cium selebar-lebarnya bilang. Dirapikan dulu rambutnya, bajunya. Ya, kacamata dulu deh, biar. Allah. Oke. Boleh dibantu sama Laya Samuel juga ya. Oke. 3. Si Fabiola sama Ferry belum ada ini ya, Oh fotonya. iya. Fabiola, Pak Dede sama Lai Ferry boleh. Lobet kali, lobet. Kalau bet kali ya. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman. Sekali lagi ya, sebentar ya. Buat gaya masing-masing. Gayanya udah mentok ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, Thank you sip. teman-teman. Thank you Omang. Thank Maaf, you. Teman-teman. Terima kasih semuanya. Teman-teman baru tetap di Thank you, Naposo ya Mang. teman-teman. Kita akan ibadah rutin tiap minggu nanti. Thank you teman-teman. Thank you. Bye. Thanks lah SM, keren operatornya, mantap, luar biasa.
Istilahnya semuanya. Pak Yogi, wah Pak Yogi terang sekali, nampak kayak keren ini. Oh iya tadi kita nggak umumin ya, Pace multimedia lu. Skip nanti deh kita kayak ini kita bicarain lagi ya. Siap. Pur, sepedahan minggu depan ya, Pur. Lagi sore dua-duanya. Sepedahan kita minggu depan, oke? Nggak ada kuliah lagi? Nggak tahu lah. Esra, keren Esra. Singer Esra ya? Yang nyanyi ya? Udah aku duluan ya. Yuk. Keren. Pengurus Semua. diajakin dong. Nih, manusia nih. Oke, mungkin pengurus mau doa dulu ya. Aku izin keluar ya teman-teman ya. Siapa? Pengurus pelayan. Pelayan. Siapa Aku izin itu, ya. Gi? Siapa itu, Gi? Ini si Sofian. Diarahkan dulu jalannya si Sofian ini. Wah, sebenarnya udah terarah dia jalannya. Sofian. Halo Le. Jalil. Gue Amang, Le. Sofian Jalil. Masa gua doi tebain. Wah, oke lah. Oke, aku izin live ya. Silakan teman-teman. Oke, dadah. Thank you, Bang. Keren. Lu, Gi. Ini lu bukan? Kayaknya. Oke, boys. Thank you ya. Ya, Bang. Oke. Thank you, teman-teman. Buat pelayanannya hari ini luar biasa. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya. Sudah berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup doa pelayan kita, mungkin ada masukan untuk koreksi saat ibadah, teman-teman. Bang, Kak, Lai.